Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Al-Huda Samarinda. Ini kebetulan adalah hari pertama Bapak mengajar sejarah kebudayaan Indonesia dan mudah-mudahan Bapak tetap istiqomah, tetap bisa mengajarkan kalian sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di pelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menerima bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah di tahun-tahun awal kenabian. Peserta didik dapat menjalankan sikap tabah dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Peserta didik dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Siswa dapat mengorganisasi informasi tentang contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa semoga pembelajaran daring kita pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga tugas-tugas yang diberikan oleh guru dapat kita selesaikan tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sekarang kita buka di halaman 2. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Ini adalah surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahu azim. Sekarang kita buka halaman 4, dakwah Nabi Muhammad. Dengarkan ya, Bapak akan bacakan, kalian dengarkan baik-baik. Atau kalian bisa sama-sama membacanya di buku kalian masing-masing. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan umat manusia agar dapat mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Islam merupakan agama yang benar dan sempurna, namun tidak semua umat manusia mau menerima ajaran agama Islam. Ketika menyepi atau berhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Setelah mendengar cerita tersebut, istrinya mengajak Rasulullah untuk bertemu Waraqah bin Nawfal, sepupu Khadijah. Ia seorang pemeluk Nasrani taat yang rajin mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah bin Nawfal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memulai dakwahnya setelah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Metode dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam mendakwahkan Islam, Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selalu dia syiarkan bukan berasal dari akal pikirannya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Setelah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah.
namun dakwahnya masih terbatas di kalangan keluarga saja atau sembunyi-sembunyi. Pada awal dakwah, beberapa orang dari keluarga dan kerabat bersedia menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3-4 tahun. Bapak ulangi ya pembacaannya ya. Jadi untuk pembacaan ini as-sabiqunal awwalun, tanda di atas, tanda strip di atas itu artinya panjang. Oke. S double asa tasdid, awwa tasdid. As-sabiqunal awwalun. Gitu. Lanjut. Berdakwah secara terang-terangan pada tahun keempat kenabian, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 sebagai berikut. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Beliau memulai dakwah secara terang-terangan dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy dalam jamuan makan. Pada kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Beliau juga mengajak semuanya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah patung-patung dan benda lainnya. Akan tetapi, orang yang hadir di sana banyak yang menolak ajakan Nabi Muhammad SAW karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Sebagian mereka ada yang menentang dengan cara halus, dan ada pula yang menentang dengan keras dan terang-terangan. Seperti paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan nantang. Ia mengatakan bahwa orang-orang Quraisy akan musuhinya jika Nabi Muhammad SAW terus melanjutkan dakwahnya. Setelah melakukan dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad dan para pengikutnya selalu mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi, beliau dan para pengikutnya selalu sabar dan tidak putus asa. Semakin keras tantangan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad semakin bersemangat untuk berdakwah. Halaman 6, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Berikut ini adalah beberapa peristiwa yang menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, ini ada video, ini ada kode QR, Bapak akan bagikan kalian videonya, nanti kalian bisa tonton sendiri ya. Bapak baca terlebih dahulu. Ketabahan atas tantangan Abu Lahab. Abu Lahab ialah salah satu paman Nabi yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Berawal dari dakwah Nabi Muhammad SAW, dalam jamuan makan, ia menolak dengan keras dan terang-terangan seraya berkata, "Tangkap Muhammad ini, kalau tidak, kalian akan dikeroyok oleh semua orang Arab gara-gara Muhammad ini. Bila itu terjadi, aku tidak tahu bagaimana jadinya." Mendengar perkataan Abu Lahab tersebut, Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW yang lain membela Nabi seraya marah dan berkata, "Demi Allah, selama kami masih hidup, Muhammad akan selalu kami bela." Setelah itu, Nabi Muhammad mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Syafa. Sebelum Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau berseru, "Saudara-saudaraku, bila aku berkata bahwa di belakang bukit itu ada musuh yang hendak menyerang, percayakah kalian?" Dengan serentak mereka menjawab, "Ya, kami percaya. Kejujuran saudara tiada duanya. Saudara belum pernah berbohong. Saudara adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin." Setelah mendengar pernyataan kaum kafir Quraisy tersebut, Nabi mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka marah dan menentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Paman Nabi yaitu Abu Lahab mencaci dan memaki-maki Nabi seraya berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kemudian Nabi Muhammad SAW hanya diam saja menanggapi perkataan pamannya. Allah Subhanahu wa taala langsung membalas ucapan Abu Lahab kepada Nabi melalui firman-Nya dalam surah Al-Lahab ayat 1-5 sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surah Al-Lahab 111 ayat 1-5. Surah tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abu Lahab dan istrinya karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil yang merupakan istri Abu Lahab ikut menyebarkan fitnah suatu ketika. Suatu ketika, Ummu Jamil mencari Nabi Muhammad dengan membawa batu besar di tangannya. Ia melakukan itu karena tidak tahan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan dirinya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membutakan mata Ummu Jamil sehingga saat itu ia tidak dapat melihat Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk di dekat Abu Bakar. 2. Ketabahan atas tantangan pembesar Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW terus berlanjut. Meski banyak yang menentangnya, jumlah pemeluk Islam kian hari kian bertambah. Para pembesar Mekah sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaannya dan usaha dagangannya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, para pembesar Mekah memperalat paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Karena Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad SAW, para pembesar Mekah berusaha mengancam Abu Thalib untuk memilih salah satu antara dua hal. Pertama, memerintahkan Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwah. Kedua, menyerahkan Muhammad SAW kepada mereka. Awalnya, Abu Thalib terpengaruh oleh pembesar kaum Mekah dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Mendengar permintaan pamannya, Nabi Muhammad SAW lanjut lagi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Thalib meminta Nabi untuk terus melanjutkan dakwahnya dan akan terus membela Nabi Muhammad SAW. Halaman 8. Ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Setelah gagal menghasut Abu Thalib, para pembesar Mekah dan kaum Quraisy tidak berhenti begitu saja. Mereka kembali mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda gagah dan tampan. Ialah Umarah bin Walid. Walid bin Mughirah meminta Abu Thalib untuk menukar Nabi Muhammad SAW dengan Umarah bin Walid. Mereka ingin menukarnya karena hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, Abu Thalib menolak dengan keras tawaran Walid bin Mughirah. Dia tidak habis pikir dengan kaum Quraisy yang menyuruhnya mengasuh anak mereka dan memintanya menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk mereka bunuh. 4. Ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Setelah gagal menghasut Abu Thalib, kaum kafir Quraisy tidak berhenti begitu saja. Mereka berpikir jika menggunakan jalan kekerasan tidak membuahkan hasil, mereka mencoba dengan cara lain. Lalu mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad SAW secara langsung. Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lembut kepada Nabi Muhammad SAW, seraya menawarkan harta, tahta, dan apapun yang diinginkan Nabi Muhammad SAW asalkan mau menghentikan dakwahnya. Setelah mendengar perkataan Utbah bin Rabi'ah, Nabi terdiam sejenak. Lalu membaca ayat-ayat Al-Quran surah Fussilat tentang Nabi Muhammad SAW yang hanyalah seorang pemberi peringatan. Ayat-ayat itu begitu mempesona Utbah bin Rabi'ah dan membuatnya hanyut dan larut, sampai ia lupa pada apa yang telah ia tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW melalui surah Fussilat tersebut, Utbah bin Rabi'ah kembali kepada kaum kafir Quraisy dengan tangan hampa. Para pembesar Quraisy pun kecewa karena Nabi Muhammad SAW menolak tawaran mereka. Kemudian penganiayaan dan siksaan terhadap kaum muslimin pun berlanjut dan semakin ganas. Taktik orang Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad SAW disebut siyasatul mufawadat, politik tawaran damai. Cara ini merupakan bagian dari rangkaian taktik untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW.
5. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Setelah gagal mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW dengan cara halus, mereka mencoba cara kekerasan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin. Mereka dipukul, dicambuk, dan tidak diberi makan serta minum. Bahkan, yang menjadi budak mereka, mereka disiksa dengan lebih kejam lagi. Oke, kita lanjut. Kaum kafir Quraisy, halaman 9, juga menghalang-halangi kaum muslimin yang hendak beribadah ke Ka'bah serta melemparinya dengan kotoran. 6. Ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Di tengah meningkatnya kekejaman kafir Quraisy, dua orang yang mendapat julukan singa Arab masuk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya kedua orang tersebut membuat kedudukan Islam semakin kuat. Kaum kafir Quraisy beranggapan bahwa Islam kuat karena dukungan Bani Hashim. Kaum kafir melarang siapapun untuk berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa Islam semakin kuat kedudukannya karena pertolongan dari Bani Hashim. Mereka ingin membuat Bani Hashim terkucil, kelaparan, dan tertekan. Kaum kafir Quraisy pun membuat pengumuman yang mereka gantungkan di dinding Ka'bah. Isi pengumuman tersebut melarang seluruh penduduk Mekah menjalin hubungan pernikahan dan jual beli dengan Bani Hashim. Selama masa pemboikotan, kaum muslimin mengalami derita yang sangat mendalam. Mereka pun tidak bisa membeli makanan yang cukup. Pada waktu-waktu yang paling sulit, mereka sering terpaksa memakan daun-daunan dan kulit-kulit pohon yang tipis. Meskipun kaum muslimin mengalami penderitaan yang sangat pedih, mereka setia dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW kemanapun beliau pergi. Dari sekian banyak Bani Hashim, tidak ada satu orang pun yang berniat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hampir setiap malam jeritan dan tangisan anak-anak terdengar dari dalam Syi'ib. Syi'ib Abu Thalib adalah tempat kaum muslimin digiring, dikurung, dan dijaga. Dikelilingi dinding batu tinggi yang tidak dapat dipanjat. Letaknya di Bukit Abu Kubais, sebelah timur Mekah. Selama pemboikotan, pada bulan-bulan suci, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdakwah. Larangan atau pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Hingga akhirnya kaum kafir Quraisy pun sadar atas perbuatan mereka yang sudah keterlaluan. Lalu mereka melanggar kesepakatan mereka sendiri dan bersepakat untuk menghentikan pengasingan Bani Hashim. 7. Ketabahan dan meninggalnya paman dan istri Nabi. Setelah terbebas dari pemboikotan, beberapa bulan kemudian Abu Thalib jatuh sakit karena sudah lanjut usia dan mengalami penderitaan saat di pengasingan selama 3 tahun. Pada usia yang ke-87 tahun, Abu Thalib wafat. Seusai penguburan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah dan mendapati Bunda Khadijah jatuh sakit. Beberapa hari setelah meninggalnya Abu Thalib, Bunda Khadijah pun wafat dengan tenang. Dalam beberapa hari, Nabi kehilangan dua orang yang sangat berarti bagi hidupnya. Paman yang mengasuh dan melindunginya, serta istri yang setia mendampingi dalam suka maupun duka. Saat itu Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Beliau tertunduk di samping pusara Bunda Khadijah dengan air mata yang mengalir tanpa tertahan. Lengkap sudah penderitaan dan cobaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, beliau tetap tabah dan melanjutkan dakwahnya hingga akhir hayatnya. Masa-masa duka Nabi Muhammad SAW ini dikenal dengan nama Amul Huzni, yang artinya tahun kesedihan. Amul Huzni bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah membentuk esai Google Form. Kalian sudah tahu kan apa itu esai, dan Google Form juga pasti sudah tahu kan ya. Oke, jadi kalian kerjakan soal yang Bapak kirimkan lewat Google Form bentuk esai. Jadi kalian ketik jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang disuguhkan. Jawabannya harus benar dan sesuai fakta yang ada di buku. Oke, kalian bisa cari di internet. Oke, untuk itu saja pelajaran SKI kita pertama pada pagi hari ini. Semoga hari-hari selanjutnya kita bisa belajar dengan lancar dan bisa tatap muka secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.